Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM 1190667 dari Kampus Bina Sarana Informatika Pontianak. Di video ini kami akan membahas laporan proyek aplikasi komputer akuntansi 2 yang berjudul Penjualan ATK dan Jasa Fotokopi. Baiklah, langsung masuk ke dalam pembahasan bab 1, pendahuluan tentang latar belakang ABSS Premiere versi 20. ABSS Premiere versi 20 merupakan software yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. Software ini memudahkan kita melihat arus keuangan baik pribadi maupun perusahaan. Hal ini tentu akan memudahkan proses pencatatan akuntansi dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Software ABSS Premiere versi 20 tidak hanya digunakan bagi orang, perusahaan yang bergerak di bidang akuntansi, tetapi semua orang perusahaan yang membutuhkan proses pencatatan akuntansi secara terkomputerisasi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Software ABSS Premiere versi 20 adalah software yang sangat mudah digunakan dan memiliki banyak kemampuan untuk mengolah berbagai macam transaksi keuangan. Kami menyadari masih begitu banyak kekurangan dalam tugas ini, baik dari segi materi, penyusunan, bahasan, dan penulisan. Rumusan masalah. Pada makalah ini kami merumuskan beberapa hal, di antaranya yang pertama, pengertian aplikasi Mayop, yang kedua, cara menggunakan aplikasi Mayop versi 20, dan yang terakhir, proses komputerisasi menggunakan Mayop versi 20. Oke, masuk ke dalam bab kedua, maksud dan tujuan. Yang pertama, menerapkan konsep wirausaha dalam melakukan usaha bisnis fotokopi. Yang kedua, usaha jasa fotokopi yang kami buat dapat memenuhi syarat proyek dari tugas yang sudah ditentukan oleh dosen. Yang terakhir, menambah pengalaman dalam membuat rencana bisnis, proses pembuatan, cara memasarkan, dan pengolahan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Oke, masuk ke dalam bab 3 tentang nama kegiatan, proses menganalisa sistem penggunaan Mayop atau ABSS versi 20, studi kasus. Yang pertama, informasi umum perusahaan. Toko Juanda Pontianak adalah perusahaan yang berdiri sejak 2015 yang bergerak dalam bidang jasa fotokopi dan ATK. Pada bulan Januari 2020, dikarenakan COVID yang terjadi di 2020 memerlukan suatu aplikasi yang bisa membantu proses terjadinya keuangan di Toko Juanda di Pontianak, maka dari itu memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan yang semula manual menjadi komputerisasi dengan menggunakan Mayop Premiere versi 20. Jumlah bulan periode akuntansi perusahaan tersebut adalah 12 bulan. Nama perusahaan Fotokopi Juanda Pontianak, alamat Jalan Insinyur Juanda Pontianak, Kota Pontianak, Negara Indonesia, kode pos 13670, nomor HP 085754408404, dengan nama email @juanda.ptk.gmail.com. Periode perusahaan Januari sampai dengan Desember 2020. Berikut ini rincian kebijakan akuntansi yang diperlukan perusahaan adalah sebagai berikut. Baiklah, kami di sini mengambil proses keuangan yang terjadi pada fotokopi Juanda Pontianak pada tahun 2020. Yang pertama, periode akuntansi berawal pada 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Daftar perkiraan melalui proses import akun dari file yang sudah disediakan dengan nama akun.txt. Yang ketiga, menggunakan mata uang IDR atau Rp dan dolar Amerika atau USD. Yang keempat, exchange rate untuk mata uang USD sebesar 13.000. Yang kelima, format tanggal DD atau MM atau YYY. Yang keenam, menggunakan
satuan, unit. Yang ketujuh, bank USD digunakan untuk pembayaran hutang usaha USD dan piutang usaha USD. Yang kedelapan, sistem pengkodean, yaitu faktur pembelian dengan kode FB strip tanggal bulan. Yang kedua, faktur penjualan dengan pengkodean FC strip tanggal bulan. Yang ketiga, kas keluar dengan kode KK strip tanggal bulan. Yang terakhir, kas masuk dengan kode KM strip tanggal bulan. Slide selanjutnya sejarah tentang ABSS Premier versi 20 yang dikenal dengan MYOB. Kepanjangannya yaitu Mind Your Own Business, dimulai di Australia pada tahun 1991 dan merupakan salah satu perusahaan yang sukses mengenali kebutuhan yang unik dari perusahaan kecil, menengah, sampai perusahaan menengah besar akan sistem manajemen bisnis manajemen sistem yang powerful, mudah dan terjangkau. Banyak penghargaan diterima oleh ajaran produk MYOB sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang. Sukses ini kemudian berkembang di seluruh dunia. MYOB pada tahun itu juga memenangkan 1991 Macworld Award untuk kategori Best Accounting Software dan kategori Best Newcomer Software tahun 1996. MYOB Inc. terus berkembang dan bergerak di bawah payung MYOB Limited. MYOB kemudian mengembangkan 6 cabang untuk mengcover pemasaran MYOB di seluruh dunia, yaitu MYOB AS Inc., MYOB Kanada Inc., MYOB Australia Pty Ltd, MYOB New Zealand, MYOB UK Ltd, dan MYOB Asia, yang saat ini terus berkembang dengan munculnya versi khusus negara lainnya. Versi Malaysia adalah yang pertama di Asia sebelum munculnya versi Singapura, Hong Kong, dan Asia Internasional, dan sekarang telah lebih banyak lagi versi negara yang tersedia lainnya. Masuk ke dalam pengenalan ABSS Premier 20. MYOB Premier adalah sebuah aplikasi akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah UKM yang dibuat secara terpadu, integrate software. Beberapa pertimbangan menggunakan software ini sebagai alat tools yang membantu proses pekerjaan akuntansi supaya menjadi lebih cepat dan tepat. Di antaranya adalah yang pertama, user friendly, mudah digunakan. Yang kedua, tampilan menu dan aliran transaksi yang sederhana dan mudah. Lagi pula mudah diingat dan dimengerti oleh orang awam yang kurang mengetahui secara mendalam tentang komputer dan akuntansi. Yang ketiga, tingkat keamanan dan security yang valid untuk setiap user. Yang keempat, kemampuan eksplorasi semua laporan ke program Excel tanpa melalui proses ekspor dan import file yang merepotkan. Yang kelima, kemampuan traceback semua laporan ke sumber dokumen dan sumber transaksi. Yang keenam, dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan oleh MYOB. Yang ketujuh, menampilkan laporan keuangan, komparasi, perbandingan, serta menampilkan analisis laporan dalam bentuk grafik. Yang kedelapan, bisa dijalankan secara offline maupun online. Yang sembilan, software tersebut telah teruji karena program tersebut dikembangkan di negara lain seperti Amerika, yang negara tersebut merupakan gudang software yang terkenal dan hebat. Untuk kegunaan ABSS Premier versi 20 ternyata bisa membantu seseorang administrasi di dalam sebuah perusahaan ketika dia bekerja. Yang pertama yaitu alat bantu orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi. Yang kedua, menghemat waktu dalam mengelola dan menjalankan pembukuan. Yang ketiga, mengerti lebih dalam bisnis. Yang keempat, membantu kita dalam proses penjualan dan pembelian, track piutang dagang, hutang dagang, dan pajak.
email, your quotes, dan invoice, dan banyak lagi, semuanya hanya dengan mengklik beberapa tombol saja. Dan yang kelima, mengelola barang dagangan. Yang keenam, memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan, dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan membuat perusahaan baru menggunakan Mayo Premier versi 20. Langkah pertama, kita harus punya dulu aplikasi Premier 20, yang mana kita harus download dulu aplikasinya. Kemudian setelah di-download, kita klik aplikasi Mayo Premier versi 20-nya, dan muncullah Welcome to ABSS Premier versi 20-nya, yaitu terdapat ada beberapa icon-icon yang perlu kita ketahui. Ada open, ada create, ada explore, dan ada what's new, dan terakhir yaitu ada exit. Di sini saya akan menjelaskan juga apa fungsi-fungsi dari icon-icon tersebut. Untuk bagian open, yaitu untuk membuka file Mayop yang sebelumnya telah dibuat. Terus ada yang kedua itu create, untuk membuat data perusahaan baru. Dan yang ketiga, untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayop. Yang keempat, what's new, untuk menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru dari Mayop. Dan yang terakhir itu exit, untuk keluar dari program Mayopnya. Tadi saya sudah menjelaskan icon-icon dan fungsi-fungsinya. Nah, untuk membuat perusahaan baru menggunakan Mayo Premier versi 20, saya ulangin lagi. Langkah pertamanya yaitu klik aplikasi Mayo Premier versi 20-nya, kemudian klik menu create. Setelah itu, muncullah aplikasi jendela company information, kemudian isi seperti di bawah ini. Klik yang ada company name-nya. Tadi di slide penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan kami dari kelompok ini mengambil salah satu perusahaan fotokopi Juanda di Pontianak. Kita masukin nama fotokopi Juanda Pontianaknya. Kemudian masukin alamat. Tadi alamat Jalan IR Juanda Pontianak. Masukin di address, kemudian masukin nomor handphonenya di phone number, masukin semua nomor teleponnya, kemudian ada emailnya juga kan, tadi di slide sebelum saya menjelaskan itu emailnya dimasukin juga. Lalu setelah itu, setelah dimasukin semuanya, kemudian klik next, dan akan tampil jendela New Company File Assistant seperti di slide selanjutnya. Nah, tampilan New Company File Assistant seperti di slide ini, itu ada masa proses keuangan selama 1 tahun di fotokopi Juanda, mulai dari tanggal berapa sampai dari tutup akhirnya sampai tanggal berapa kita masukin, yaitu mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2020. Kita masukin semua. Setelah itu klik next, kemudian akan tampil jendela konfirmasi seperti slide selanjutnya. Nah, setelah kita klik next, ada tampilan juga. Setelah kita klik next, lalu pada tampilan jendela New Company File Assistant, kita harus memilih optionnya dulu. Kan ada 3 optionnya tuh kan. Nah, karena akun yang menggunakan ada beberapa akun yang perlu kita ubah, kita harus pilih icon yang terakhir, yaitu I would.
Itu yang pokoknya yang terakhir. Setelah itu kita klik next lagi. Setelah kita klik next, kemudian tampil jendela company file tempat penyimpanan data perusahaan. Nah, untuk tampilan tempat penyimpanan perusahaannya, kita harus memilih dulu tempat tampilannya. Kita klik saja next-nya. Secara default, file tersebut akan disimpan di dalam folder instalasi Maya Premier. Untuk merubahnya, klik change. Jika kita ingin merubah, misalkan saya mau merubahnya mengganti file saya ini simpannya harus di D. Jadi biar mudah menurut saya mencarinya. Jadi tinggal klik saja nih change. Kemudian diganti, pilih aja mau disimpan di D juga boleh, di C juga boleh. Lalu kemudian tampillah jendela collection-nya. Kemudian setelah kita ganti, klik aja next. Setelah klik next, kita harus tunggu beberapa menit atau detik untuk menunggu proses yang telah kita simpannya di mana. Setelah itu, setelah menunggu beberapa detik atau menit, lalu tampillah muncul new command file assistant-nya. Itu ada dua pilihan, setup assistant dan command sentry. Kita pilih aja setup assistant-nya biar enak, nanti kita mau edit datanya segala macam, setelah itu barulah kita klik next. Oh ya, saya lupa menjelaskan di slide sebelumnya itu ada dua pilihan, yaitu ada setup assistant dengan command centernya. Untuk bagian setup asistennya saya jelaskan sedikit. Itu untuk menyelesaikan semua setup yang diperlukan sebelum masuk ke jendela utamanya. Untuk bagian kedua itu ada command center. Untuk masuk ke jendela utama Mayop, jika memilih opsi ini, kita akan tetap setup dengan melalui menu-menu yang ada. Nah, tadi kita udah memilih itu klik setup asistennya kan, lalu muncullah tampilan ABSS-nya untuk data baru kita yang telah kita buat tadi. Sudah muncul tampilan data barunya, kita akan mengedit beberapa yang perlu kita harus edit. Jika sudah masuk ke command center, lihat company information untuk melihat kembali periode akuntansi yang telah di setup. Pilih menu bar setup company information-nya. Lalu setup multi currencies. Saat membuat file baru, fasilitas multi currencies tidak langsung diaktifkan oleh Mayop Premier. Untuk mengaktifkan fungsi multi currency pada Mayop dengan cara yang pertama, yaitu dari menu bar pilih menu setup, pilih dan klik preferences-nya. Nah, masuk ke dalam setup account-nya yang bagian A, yaitu bagian akun. Secara default Mayop sudah menyediakan perkiraan-perkiraan yang bersifat wajib dan tentu saja perkiraan yang telah ada tersebut menggunakan bahasa Inggris, namun perubahan data perkiraan tersebut masih bisa dilakukan, termasuk menambah perkiraan serta menghapus perkiraan yang tidak dibutuhkan. Semua aktivitas penyesuaian account dapat dilakukan di modul account atau account list. Perkiraan yang ada dikelompokkan berdasarkan jenis perkiraan. Terdapat 8 jenis perkiraan seperti berikut. Diawali nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada aktiva, ada kewajiban, ada modal, ada pendapatan, ada harga pokok penjualan, beban, dan pendapatan lain-lain, serta yang terakhir itu beban lain-lain. Membuat data akun. Pada saat pembuatan akun baru, yang harus diperhatikan pertama kali adalah jenis akun, contohnya H atau D. Kemudian tentukan akun, tipe, dan selanjutnya isi data-data akun lainnya. Tekan enter setelah input nomor akun.
Akun di atas adalah akun yang digunakan untuk toko Sinar Jaya fotokopi. Ini di bawah nih misalnya ya ada contoh akun-akunnya. Kode akun 1 sampai dengan 1500 itu ada nama akunnya, perlengkapan, tipenya other asset. Terus ada 1 sampai dengan 1600 itu ada nama akunnya, persediaan ATK masih tetap other asset. Terus 1 sampai dengan 2100 itu ada nama akunnya, itu peralatan masih tetap ada aset, sampai seterusnya sampai dengan yang terakhir yaitu 6 sampai dengan 2200 itu biaya angkut. Nama akunnya itu masuk dalam tipe expense. Setelah itu pilih modul account, lalu klik account list. Kemudian berikut tampilannya ada di slide-nya. Teman-teman boleh lihat di slide-nya. Di situ ada send to account, ada transfer money, ada record journal entry, ada company data auditor, ada business insights, ada transaction journal, ada account list dan segala macam. Tapi kita hanya perlu klik saja account listnya. Setelah itu kita klik new, lalu ada tampilan seperti ini. Di slide-nya ada all account, ada aset, ada library, ada equity, ada income, ada cost of sales, ada expense, ada other income, ada other expense. Itu data apa-apa aja yang perlu kita ubah, tinggal edit saja, tinggal klik edit, kemudian tinggal kalau misalkan kita mau menambah itu tinggal klik new dan ya untuk menambah datanya. Oke, itu penjelasan dari saya. Untuk di slide selanjutnya teman saya dari kelompok saya akan melanjutkan penjelasan dari saya.